Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Kayong Utara, alhamdulillah di dialog interaktif pada siang hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pendidikan seksual untuk anak sejak usia dini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Restu, tentang definisi keluarga, komponen terkecil di masyarakat, di mana yang terdiri dari ayah, ibu, kemudian anak. Dan untuk pendidikan seksual ini merupakan salah satu tanggung jawab dari ayah dan ibu, terutama kita sebagai orang tua, untuk memberikan pendidikan sedini mungkin tentang seksualitas ini. Mungkin di masyarakat kita masih memandang tabu atau mungkin saru tentang pendidikan seksual ini. Namun sebenarnya adalah sangat-sangat penting untuk menanamkan atau memberikan pengetahuan sejak awal tentang pendidikan seksualitas ini. Bukan berarti kita sebagai orang tua memperkenalkan tentang tentang hubungan suami istri, namun bagaimana kita memberikan wawasan kepada anak-anak kita, terutama yang dari usia 0 sampai 10 tahun, agar tentunya banyak sekali manfaat yang dapat didapat untuk anak kita sendiri di masa depan, seperti itu. Apa saja manfaatnya? Di sini ada beberapa yang dapat kami sampaikan. Ada beberapa alasan tentang pentingnya memberikan pendidikan seks, terutama untuk buah hati kita yang masih usia dini, dalam hal ini usia 0 sampai 10 tahun. Ayah bunda, para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, yang pertama yaitu memenuhi rasa ingin tahu. Kita memberikan pendidikan seks kepada anak tentunya di mana anak-anak kita memiliki rasa ingin tahu. Setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, apalagi saat memasuki usia remaja. Dan peran pengetahuan seks ini sangat penting untuk menghilangkan rasa penasaran anak. Pengetahuan seks juga dapat menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk menyaring berbagai informasi seks yang simpang siur di luar sana. Tentunya ketika anak-anak kita lebih terbuka kepada orang tua, agar akan lebih aman dalam menyampaikan informasi tentang seksualitas ini dari orang tua itu sendiri, dibandingkan dengan informasi yang berseliweran atau berada di luaran, misalnya di internet, atau mungkin dari teman sebaya, atau mungkin dari orang-orang yang tidak dikenal, seperti itu. Kemudian pentingnya yang kedua yaitu mencegah anak dari melakukan aktivitas seksual yang tidak benar. Tentunya sekarang ini banyak sekali anak remaja yang melakukan aktivitas seksual sebelum menikah, dan kebanyakan dari mereka melakukan hal ini hanya untuk coba-coba atau terpengaruh terhadap lingkungan yang tidak sehat. Bila telah mendapatkan pengetahuan seks secara dini, tentunya diharapkan anak-anak dapat menghindari aktivitas seksual sebelum menikah. Kemudian yang ketiga, pentingnya kita memberikan pendidikan seksual sejak dini, yaitu agar anak kita tidak terkejut saat memasuki usia pubertas. Banyak perubahan yang terjadi pada fisik anak-anak kita saat memasuki usia pubertas. Mohon maaf. Misalnya dari sisi fisik, untuk remaja putri terjadi perubahan-perubahan, mungkin pembesaran payudara, atau mungkin untuk prianya jakun dan lain sebagainya. Ketika kita sudah memberikan informasi ini sejak awal, anak-anak kita ketika memasuki pubertas tidak terkejut.
karena sudah memiliki wawasan atau pengetahuan yang kita berikan secara benar. Dan perubahan fisik ini terkadang membuat anak terkejut, terutama pada anak perempuan yang mengalami menstruasi pertama kali. Ketika seorang ibu memberikan pengetahuan atau wawasan kepada buah hatinya yang putri, hingga ketika masanya ia menstruasi, ia tidak terkejut lagi karena telah diberikan pengetahuan yang cukup oleh sang ibu. Kemudian untuk remaja putra pun demikian, ketika dia pada usia pubertas mengalami misalnya mimpi basah, dia tidak terkejut lagi karena sudah diberikan pengetahuan yang benar oleh sang ayah. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lois. Dan jadi saya akan membuka satu pertanyaan tadi yang sudah dijelaskan. Sangat penting sekali ya bagi para orang tua untuk memberikan bekal pengetahuan betapa pentingnya masalah pendidikan kesehatan ya, untuk terutama untuk seksual ini ya. Jadi supaya mereka kedepannya tidak, boleh dikatakan tidak salah arah seperti itu, kemudian juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari BKKBN sendiri ya, tentunya apakah sudah pernah melakukan sosialisasi akan hal ini kepada masyarakat? Kemudian juga bagaimana cara menjelaskannya ya kepada adik-adik remaja kita yang memang masih di bawah umur. Tentunya ini mereka menganggap kok tiba-tiba membahas masalah seperti ini apa saja ya langkah-langkah yang telah disiapkan oleh BKKBN sendiri ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Baik, terima kasih Kak Emi. Untuk program kerja dari BKKBN ini sendiri, materi ini atau tema ini merupakan salah satu tema yang memang menjadikan program unggulan, program utama melalui kegiatan kelompok PIKR di sekolah-sekolah tentang kesehatan reproduksi ini disampaikan kepada anak-anak sekolah menengah, dalam hal ini sekolah SMP dan SMA. Kemudian di masyarakat umum pun, di kalangan ibu-ibu, ada kelompok namanya kelompok bina keluarga balita. Di sana juga disampaikan oleh para penyuluh KB tentunya dan oleh para kader KB kepada ibu-ibu yang memiliki balita tentang kesehatan reproduksi untuk anak yang usia dini, seperti itu, disampaikan kepada anak mulai dari usia dini. Oke, jadi ini sudah disampaikan dari anak usia dini ya. Dan tentunya ini memang sudah dipersiapkan, kemudian juga sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian buat adik-adik kita yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA juga diberikan penyuluhan ya pasti. Nah, betul. Kalau misalnya bagi adik-adik kita yang tidak sekolah ini, kan ada juga nih masyarakat kita yang anaknya memang bukan karena dari faktor ekonomi, tapi karena memang anak itu sendiri tidak mau sekolahnya. Ini bagaimana nih untuk menyikapi hal seperti ini, untuk menyampaikan betapa pentingnya pendidikan seksual ini untuk anak tersebut? Mungkin ini lebih kepada kita membekali para ibu ya, Mbak Emi. Kami pun di di penyuluh KB tidak hanya memberikan penyuluhan di sekolah, kemudian kegiatan di posyandu kepada ibu-ibu, namun kepada ibu-ibu pengajian juga, kemudian di masyarakat umum juga diharapkan ketika kita memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini kepada para ibu di rumah masing-masing, tadi dikatakan di keluarga kecil masing-masing, ibu dapat memiliki peran yang penting untuk menjaga buah hatinya masing-masing, seperti itu. Jadi ini boleh dikatakan dititik beratkan kepada kedua orang tuanya, terutama sang ibu ya, untuk memberikan pendidikan seksual untuk anak sejak usia dini. Seperti itu. Betul. Karena mungkin yang lebih dekat dengan anak, walaupun tidak hanya dibebankan kepada ibu, namun ayah juga harus memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan kesehatan reproduksi ini. Namun biasanya buah hati kan lebih dekat dengan para ibu ya, di rumah. Jadi kami lebih menekankan kepada para bunda untuk dapat
memberikan pendidikan yang terbaik, terutama tentang reproduksi atau tentang kesehatan seksualitas ini. Oke, terima kasih Ya. Bu Ulis. Jadi sekali lagi kita mengingatkan ya buat para pendengar dan seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara, anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tentunya harus selalu kita jaga, kita rawat, dan tentunya kita juga harus bisa memberikan hak-hak mereka dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Iya, Baik Bu betul. Ulis, Bang Restu, kita break dulu sejenak, kita dengarkan bersama-sama satu buah lagu berikut. Dan buat para pendengar tentunya jangan kemana-mana, tetap di 101,5